white one, the old one. Nah itu pronouns yang biasa dipakai adalah one. Nah, jadi pronoun yang dipakai untuk sebelum ini adalah one. Nah itu ada 5 ya, 5 penempatan dari adjektif. Nah itu 316. Yang kolom itu, nah itu sebetulnya ringkasan dari yang tadi kita pelajari. Ya, jadi kan tadi yang pertama quality gitu kan, quality terus size. Sebentar, ini lain ya. Kita ngikutin yang ini aja Mbak, kita ngikutin yang ini aja ya. Yang ini, yang tabel ya. Jadi urutannya kita ngikutin yang tabel ini, jangan yang tadi. Ya, jadi yang pertama number. Jadi number itu kayak jumlahnya gitu kan. Misalnya kalau seorang ya berarti gitu kan. Kalau 2 ya 2. Terus habis itu quality, baru size, shape, age, color, origin. Nah, ngikutin ini ya, jangan ngikutin yang tadi. Ya harus ikut itu aturannya seperti itu. Rumus, ini rumus. Ya. Jadi nanti Anda nggak boleh misalnya ya, Anda nggak boleh bilang gini, 5 small round different gold ring, gitu nggak boleh. Jadi harus ngikutin ini. Nah, itu kalau teman-teman di UT Hongkong kan, supaya nggak lupa disingkat, nyingkatnya depannya gitu. Jadi mereka ngapalinya NKSS gitu loh. NKSS Sacon gitu kalau nggak salah mereka nyingkatnya gitu. NKS Sacon gitu. Nah, Anda bisa juga pakai cara gitu, jadi supaya nggak lupa ya. NKS Sacon. Nah, jadi size, shape, age, color, origin, noun ya, kata bendanya. Saya jamin soal kayak gini pasti keluar dalam UAS. Ya, soal kayak gini pasti keluar dalam UAS. Lalu berikutnya 317. Nah, ini ciri-ciri dari adjektif ya. Ini sebetulnya sudah kita bahas juga di waktu kita belajar modul 11 ya. Jadi ada beberapa akhiran yang kita bisa pakai untuk mengetahui ini katanya kata apa, kata sifat atau bukan. Nah, jadi kalau yang belakangnya able ya itu kata sifat. Misalnya comfortable ya, comfortable itu ada able-nya, ada able-nya, berarti itu kata sifat. Terus remarkable. Tahun lalu ya, tahun kemarin ada yang tahu acara Remarkable Indonesia itu kan? Enggak, acaranya di sini kok, di Taipei kok. Yang nyelenggarain itu Indosuara. Oh ya, ya kan? Remarkable itu artinya apa ya? Dahsyat ya. Enggak, remarkable itu artinya dahsyat ya, luar biasa gitu kan. Remarkable itu luar biasa. Nah, selain able, kalau belakangnya full, is, owes, all, kemudian ada ic, less,
Y belakangnya itu ada 8 ya. Itu termasuk adjektif, kata sifat. Terus kita lanjutkan ke ke 3.21. Nah, untuk adjektif itu bisa diikuti dengan preposisi. Nah, kalau ini juga Anda harus ngapalin, Mbak. Ya, ini harus dihafalin. Itu di 3.21 yang bawah itu ada tabel. Itu Anda harus hafalin. Jadi kalau aware itu dengan of. Jadi nggak boleh Anda bilangnya aware on, nggak boleh. Ya, aware of. Ya. Mencurigakan. Nah, ini kebanyakan orang keliru di sini. Itu interested in itu ya. Nah, kebanyakan orang kan bilang ngomongnya gini, I'm interested with gitu kan. Ya, I'm interested with. Nah, harusnya pakainya in. I'm interested in ya, bukan with. Jadi saya tertarik sama kamu. I'm interested in you ya, bukan with you. Iya, kalau makanya itu kan kesalahan massal ya. Kesalahan massal. Betul. Nah, jadi untuk adjektif preposition ini seperti ini. Anda harus ngapalin. Proud of, bukan proud of, proud on gitu kan, atau proud with nggak boleh. Saya mau melanjutin ke atas tapi sudah habis sore kayaknya. Tapi tinggal sedikit tak, lanjut aja. Oke, lanjut 3.26. Nah, kalau adverb itu adalah kata Nah, kata keterangan itu ada macam-macamnya. Yang pertama apa? Ya, manner itu artinya tingkah laku, ya. Nah, untuk adverb of manner itu ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, ada tambahan ly-nya, ya, betul. Tapi ada pengecualian, Mbak. Ya, ada beberapa kata kerja, ada beberapa. Contohnya apa, Mbak? Misalnya good. Ya. Good itu kalau dengan baik bukan goodly, tidak boleh goodly. Tapi apa? Well. Ya. Terus misalnya lagi apa ya? Ada kok kayaknya di sini. Oh iya, ini ada nih. 3.34. Yang paling atas itu. Ya. Jadi fast misalnya ya, cepat ya. Dengan cepat bukan fastly, tapi tetap fast sama ya. Fast. Ya. Sama good-nya itu good, bukan goodly tapi well. Hard tetap hard ya, bukan hardly. Late tetap late, bukan lately.
Terus early tetap early ya, bukan early. Oke, itu tadi adverb of manner. Terus ciri yang tipe yang kedua. Artinya apa? Kata keterangan? Iya, tempat atau arah. Misalnya itu ada ya, he lives nearby. Ya, dia tinggal di dekat sini, gitu kan. She likes to put her books everywhere. Ya, everywhere itu adverb of gimana-mana. Nah, itu place atau direction. Lalu yang ketiga, ya time. Time itu apa? Waktu. Kalau frekuensi, ya ke tingkat tingkat rentang waktunya ya, tingkat keseringannya itu kan. Misalnya kayak always, ya. Berarti kan selalu itu, always. Sering ya, often. Usually ya itu frekuensi. Tapi kalau time itu misalnya kayak today, ya, recently, ya itu juga termasuk time. Lalu yang keempat, adverb of. Nah, contohnya apa? Nah, itu untuk contoh kata-katanya di yang paling bawah itu. Yang paling bawah itu, Mbak. Ya, almost, very, somewhat. Mostly itu sebagian besar. Oh. Almost itu hampir. Oh, enggak, almost pakainya. Mostly I. Nah, misalnya gini ya, Mbak Natia ini misalnya kerja di Taiwan 8 tahun, terus kerja di Hong Kong berapa tahun? Nah, 5 tahun. Berarti kan lebih banyak di Taiwan gitu kan. Jadi pakainya mostly. Mostly I work in Taiwan. Lebih banyak kerja di Taiwan gitu loh. Jadi sebagian besar kerjanya di Taiwan. Nah, itu bedanya mostly itu seperti itu. Dan berikutnya adverb of. Oh, sudah habis ya. Cuma ada 4 ya. Terus itu fungsi dari adverb. Ada 4 ya fungsinya. Modifier itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Menjelaskan. Jadi kata keterangan itu menjelaskan kata kerja. Modifier itu menjelaskan. Jadi fungsi yang pertama kata keterangan itu menjelaskan kata kerja. Awkward itu kalau di lagu Natal ya, itu ada judul awkward apa gitu.
ada lagu Natal, pokoknya judulnya awkward gitu ya. Awkward itu artinya dengan keras ya. Ya awkwardly itu artinya dengan keras. Terus kalau nggak salah gini judul lagu Natalnya, Hear the Awkward Angel Song. Nah, jadi awkward nih. Terus fungsi yang kedua adalah menjelaskan kata sifat. Ya itu misalnya pakai very, terus extremely, quiet. Terus yang ketiga menjelaskan kata keterangan. Jadi kata keterangan itu juga bisa menjelaskan kata keterangan juga. Contohnya kayak very quickly. Nah, quickly itu kan kata keterangan, artinya dengan cepat kan. Dikasih very, jadi sangat dengan cepat gitu ya. Lalu fungsi yang keempat, nah ini menjelaskan semua kalimat. Fortunately, I can pass the exam. Ya, fortunately itu artinya beruntungnya gitu ya. Beruntungnya saya bisa lulus ujian. Fortunately. Kalau obviously, ayo masih ingat nggak? Itu kemarin keluar kan di kuis 1. Nyata-nyatanya ya, dengan nyata ya, dengan kelihatan sekali dia jatuh cinta pada dirinya. Nah itu adalah 4 fungsi dari adverb. Anda nggak usah bingung nanti soal UASnya akan ingat-ingat gini nggak kok, nggak akan ingat-ingat gini. Ya pasti langsung ke bentuk kalimatnya. Nah, jadi untuk tipe-tipenya ini sebetulnya Anda juga nggak perlu terlalu ingat-ingat sih. Iya, nggak apa-apa. Saya juga kadang juga masih lupa-lupa gitu kan. Nah, tapi itu nggak keluar kok dalam ujian. Ada pun tapi nggak paling. Terus berikutnya posisi of adverb. Ada 3 ya, kita bisa meletakkan kata keterangan itu di 3 tempat. Yang pertama di awal kalimat, kemudian di tengah, di belakang kok bawah. Belakang bukan bawah. Ya di belakang. Ya di akhir kalimat. Terus yang D itu adalah perbedaan antara kata sifat dan kata bisa dong ngebedain kan, mana yang kata kerja, mana yang kata sifat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bukan terlalu cepat, ini memang gampang. Ya, bukan terlalu cepat, ini memang gampang. Ya itu kan latihan Anda, tinggal latihan Anda kerjakan sendiri kan ada. Itu belakangnya ada kuncinya. Anda jangan itu ya, itu ada latihan-latihan gitu, Anda jangan malas ngerjain ya, tetap dikerjain. Saya kasih tahu ya,
Saya kasih tahu dulu ada tutor structure 1. Saya nggak usah sebutkan namanya. Tapi sering diomongin ya sama mahasiswa. Jadi dia tuh kalau ngasih tugas tahu gimana. Mbak, ini semua latihan dikerjakan. Ngerjakannya ditulis pakai tangan. Nanti dikumpulkan. Ya. Jadi iya pakai tangan. Nggak boleh diketik. Suruh tulis pakai tangan. Semua latihan. Ya. Tapi saya nggak mau kayak gitu ya. Anda yang mau ya belajar kerjakan sendiri gitu kan. Terus habis itu Anda juga ada kuncinya sih sebetulnya. Nah sebetulnya itu mbak-mbaknya itu kalau mau nonton juga bisa ya. Tapi itu kuncinya juga ada yang salah sih. Dulu kita sempat itu kan ditanyakan mahasiswa, Pak kok kuncinya seperti itu? Ya memang ada yang salah, tapi nggak mostly lah. Beberapa ada yang ya dicocokin, tapi ya nanti cocokin ke kunci. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu malah gampang itu. Kita kalau biasa kalau saya private ya di UP Hongkong ya, saya akan bahas ini semua latihannya saya akan bahas. Kalau di private. Soalnya kalau di kelas kita mau bahas latihan satu persatu nggak selesai satu modul ya. Ya kalau kita mau bahas ya kita nggak akan selesai satu semester ini. Jadi kalau misal mau ikut latihan ya kita nanti ikut tambahan itu private. Nanti kita bisa ada waktu lebih kan untuk bahas latihannya. Soalnya kalau setiap kelas kita mau bahas satu-satu latihan dengan waktu yang terbatas nggak mungkin selesai. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu soal UASnya nanti akan kita bahas kalau kita sudah selesai semua ya materinya ya. Berarti kurang berapa modul? 4, 5, 6, 7 ya. Terus pokoknya kita selesaikan aja lah ini. Saya cerita ya, ini kalau saya ngajar di UT Hongkong ya, ini 2 kali pertemuan selesai loh. Satu modul ini semua loh. Sorry enggak. Soalnya waktu itu ada TTM. Jadi kalau di UT Hongkong itu Mbak ya, itu TTM 6 jam. Jadi structure dari jam 10 sampai jam 5 itu berapa jam berarti? Makanya jadi soalnya kalau di sana TTM kan nggak bisa kayak di tempat kita kan. Kalau kita kan bisa dibagi 2 kali ketemu kan. Kalau di sana dibagi 2 kali ketemu ongkosnya mahal, soalnya kan ongkos tiketnya mahal. Makanya di sana kalau TTM langsung dari jam 10 sampai jam 5. Nah, untuk makanya jadi kalau misal ya 1 kali TTM itu kadang saya sudah bisa menyelesaikan 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 modul diselesaikan dalam 1 kali TTM. Nah nanti sisanya baru online gitu loh. Nah online-nya kemarin itu kalau nggak salah itu waktu TTM itu saya bahas 4 modul ya. Bahas 4 modul
Terus online-nya itu 2 kali pertemuan selesai. Nggak juga sih, nggak juga. Karena ya memang apa ya, eh, ya mungkin memang harus diakui sih ya, memang kalau teman-teman di UT Hongkong mereka bahasa Inggrisnya lebih baik gitu kan. Soalnya mereka memang backgroundnya di sana dipakai gitu kan. Jadi mereka punya background yang lebih baik kan dari yang teman-teman di sini. Jadi mereka nangkepnya cepat juga gitu kan. Mereka nangkepnya cepat. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin memang agak harus pelan-pelan, lebih pelan lah, lebih pelan. Iya, di sana kan juga hari Minggu ya mereka libur kan, jadi bisa digunakan untuk mm-mm. Iya, jadi memang kita tidak bisa samakan ya. Karena kondisinya memang gitu. Kemarin saya lihat foto anaknya Mbak siapa itu Mbak Dian ya, yang kembar itu cewek cowok itu cewek cowok Mbak Dian ada nggak nih? Orangnya ada nggak ada ya? Oh, ada. Iya itu anaknya kembar, kembar omnya pas introduction bilang twins gitu. Cowok cowok cewek ya. Aduh, gimana solusinya? Soalnya saya dapatnya juga kayak gitu ya. Saya juga dapatnya kayak gitu. Coba di print, mungkin kalau di print kelihatan lebih. Di print coba lebih gede mungkin. Loh, kayaknya kan kemarin udah ini tadi yang tanya Mbak siapa itu? Mbak Yeni. Yang tanya ini siapa Mbak siapa? Oh Mbak Desi kemarin tidak masuk ya waktu TTM kayak. Oh ya pantesan. Soalnya yang masuk kemarin kan saya kasih hard copy-nya kan. Itu di print coba Mbak Desi. Di print ya kan. Terus lebih jelas. Aduh nggak usah lah. Kalau di print kelihatan. Bisa. Itu nggak bisa. Udah itu gimana caranya? Caranya gimana? Solusinya gimana coba? Di skip aja ya nggak kelihatan. Kan nanti kita bahas sama-sama juga kan. Nomor berapa Mbak tadi Mbak? Kelihatan kok. Saya cek nih, saya buka nih. Yang mana saya bacain deh. Nomor berapa? 20. Itu masih bisa dibaca loh. She to study from 7 o'clock gitu 7 o'clock. Ini masih bisa dibaca kok. Oh gini caranya, saya tahu. Itu Mbak pakai komputer atau pakai HP? Nah, kalau pakai komputer caranya gini, supaya lebih gede, tekan CTRL sama tanda plus. Coba.
Nah, ya nggak apa-apa. Bisa nggak? Oh nggak gede.